Zakaria pasal 6, hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku ini. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Yang putih itu keluar ke arah barat. Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menentramkan rohku di tanah utara. Nah, penglihatan lain yang kali ini sudah merupakan penglihatan yang ke-8 dari Nabi Zakaria. Penglihatan yang diperlihatkan kepada dia kali ini adalah dia melihat 4 kereta keluar dari gunung, dari antara 2 gunung. Nah, gunung itu pun adalah gunung-gunung tembaga. Jadi yang kita lihat di sini bagaimana tentang 4 kereta ya. Kereta itu biasanya dipakai dalam bentuk untuk pergi berperang. Nah, di sini ada 4 kereta yang keluar dari antara 2 gunung itu, yang mana kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua kuda hitam, kereta ketiga kuda putih, dan kereta keempat kuda berbelang-belang dan berloreng-loreng. Semuanya berbeda warnanya. Nah, dituliskan di sini ya, ini saya cari juga pengertiannya bagaimana kurang lebih. Nah, 4 kereta ini melambangkan agen-agen surgawi atau utusan Tuhan yang keluar ke 4 arah mata angin. Nah, itu menunjukkan kedaulatan Allah atas seluruh bumi dan penegakan keadilannya. Nah, jadi hal ini adalah agen Tuhan ya, sepertinya digambarkan di sini bagaimana untuk kedaulatan Tuhan di sini atas seluruh bumi. Nah, di sini dikatakan di ayat yang waktu dia bertanya ya, Zakaria bertanya, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Nah, malaikat itu berbicara bahwa semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Jadi sebelum mereka berpencar ke setiap arah mata angin, sebelumnya mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Mereka enggak bekerja begitu saja, mereka enggak langsung keluar ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, tetapi mereka terlebih dahulu menghadap Tuhan dan Tuhan yang memberikan perintah. Ini kedaulatan Tuhan untuk arah mata angin pun, arah angin pun mau bertiup kemana, semua atas kehendak Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang bukan kehendak Tuhan. Nah, mata ini pun tadinya yang ayat ke-7 ya, yang merah itu keluar gelisah untuk pergi. Tadi yang terakhir ini tentang kuda merah ya, kereta pertama ditarik oleh kuda merah, dia gelisah untuk pergi karena hendak menjelajahi bumi, tapi dia menunggu perintah. Nanti kalau ada perintah, pergilah jelajahilah bumi, baru mereka menjelajahi bumi. Jadi ada ketaatan untuk kedaulatan Tuhan, menunggu perintah terlebih dahulu baru bergerak. Nah, dan di situ di ayat 8 kemudian berteriaklah ia kepadaku, malaikat tadi, ya lihat mereka yang keluar ke tanah utara itu
akan menenteramkan rohku di tanah utara. Jadi ada dikatakan bagaimana menenteramkan roh Tuhan di tanah utara ini berkait tentang Babel. Bagaimana pemerintahan Babel yang banyak sekali tidak mengikuti kehendak Tuhan. Nah, ke arah sana supaya roh Tuhan tentram. Ini yang kurang lebih penjelasan yang ada. Nah, perikop berikut kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Nah, datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Jadi orang-orang yang pernah diikut pembuangan tetapi sudah datang kembali, sudah pulang dari Babel. Ini firman Tuhan, bukan penglihatan lagi. Tuhan langsung menyuruh, pergilah pada hari ini juga. Jadi langsung hari itu. Nah, ayat 11, pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Jadi dia diminta untuk pergi ke rumah Yosia bin Sefanya dan meminta untuk memungut persembahan dari pihak orang buangan tadi yang sudah disebut namanya, Heldai, Tobia, dan Yedaya. Nah, diminta juga untuk memungut perak dan emas. Ini perak dan emas ada tujuannya untuk buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Kita ingat ya, ini imam besar yang dituliskan di kitab Hagai yang kita sudah pernah baca waktu penglihatan Hagai, bagaimana mereka dipercayakan Tuhan untuk memimpin kembali pembangunan bait suci. Di Hagai 1 kita sudah baca itu, bagaimana Tuhan datang berfirman dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, untuk memimpin kembali pembangunan bait suci. Nah, selanjutnya di sini jadi diminta untuk memungut perak dan emas buat mahkota dan dikenakan kepada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, ayat 12, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Jadi dalam hal ini mau dipakaikan mahkota kepada Yosua. Nah, Sakaria yang diperintahkan di situ untuk mengumpulkan perak dan emas, membuat mahkota untuk dipasangkan kepada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Dan di situ dikatakan ada perkataan yang akan disampaikan, yaitu firman Tuhan di ayat 12. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Nah, dalam hal ini Tunas yang dituliskan di ayat 12 itu adalah menggambarkan Sang Mesias, Yesus Kristus. Tunas yang akan tumbuh, mendirikan bait suci, menerima kemuliaan dan memerintah di atas tahta. Jadi itu digambarkan lewat perkataan malaikat tadi tentang firman Tuhan. Orang yang bernama Tunas itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan di sana akan ada damai di antara mereka berdua ya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Nah, Tunas ini akan menjadi imam dan raja sekaligus. Ini yang melambangkan kesatuan, perdamaian, dan pemerintahan yang adil, yang dimana Yesus yang memimpin sebagai raja dengan penuh kasih, dengan penuh damai. Dia Sang Tunas itu, dia adalah imam besar kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia raja damai. Nah, ayat 14, dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi.
apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi akan ada orang-orang yang berpartisipasi dari jauh untuk membangun kerajaan Allah, dan ini tanda ketaatan kepada mendengar suara Tuhan. Jadi nantinya Tuhan kirimkan orang-orang dari jauh untuk membangun bersama-sama, bukan mereka sendirian tetapi bangsa-bangsa yang akan datang untuk menolong untuk membangun kembali bait suci. Nah, kita sudah baca dulu di Hagai pasal 2 tentang itu ya, kalau kita ingat di Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-8. Kalau kita lihat di situ, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini yang disampaikan melalui Nabi Hagai, dan dilanjutkan di Nabi Sakaria ini bagaimana Tuhan bekerja sama dengan nabi-nabi ya, sekalipun mereka tidak saling kenal, tetapi kita lihat bagaimana firman-firman Tuhan disampaikan dan saling kait-mengait. Nabi-nabinya saling tidak tahu apa yang disampaikan, tetapi Tuhan berbicara kepada mereka masing-masing untuk dilanjutkan, dan semuanya itu akan tergenapi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Demikian penglihatan dan apa firman yang diperlihatkan dan diperdengarkan lagi kepada Nabi Sakaria melalui penglihatan ke-8. Sudah dikatakan di sini, dinubuatkan bagaimana penggambaran tentang Tuhan Yesus tunas Sang Mesias, Raja Damai yang akan datang. Jadi masih ribuan tahun sebelum Yesus lahir sudah diberitahukan tentang kedatangannya. Dia adalah tunas yang membawa damai. Dia raja, dia imam besar yang menolong dan menyelamatkan kita. Ya, salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.